Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kenaikan Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus berbicara kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Terangkat ke surga berarti kembalinya Yesus Kristus dalam persatuannya dengan Bapa. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Dalam kitab suci, awan seringkali menjadi simbol Allah. Allah mengambil kembali putranya. Terangkat ke surga atau naik ke surga menjadi awal perutusan para murid. Peristiwa Yesus Kristus harus disampaikan kepada siapapun karena Allah menghendaki keselamatan bagi semuanya. Inti pewartaan Injil adalah tawaran rekonsiliasi antara dunia dengan Allah. Rekonsiliasi bukan sekedar meminta maaf, melainkan berusaha menghidupi nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Dalam menjalankan misi itu, Yesus menjanjikan penyertaannya. Ia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Melalui Roh Kudus, Yesus akan terus bekerja bersama-sama dengan kita. Dan semua orang yang berkehendak baik untuk menciptakan dunia yang lebih bermartabat. Saudara-saudari terkasih, Markus adalah keponakan Barnabas. Kemudian ia menemani Barnabas dalam perjalanan perutusan mereka. Markus menulis Injilnya untuk jemaat di Roma yang mengalami penganiayaan. Ia mau mereka tetap teguh dalam iman akan Kristus. Banyak ayat dalam Injilnya menyebutkan penderitaan sebagai harga kemuridan. Namun setelah menderita, Allah akan membenarkan mereka seperti ditunjukkannya dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Markus bukan hanya sekedar mengajak kita untuk tabah dalam penderitaan, namun ia melihat penderitaan itu sebagai bagian dari iman, sebagai sarana untuk menguji iman.
Saudara-saudari terkasih, 40 hari setelah Yesus bangkit, Ia mengajak para muridnya naik ke sebuah bukit di luar Yerusalem, yakni di Bukit Zaitun. Di sana Ia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Selama 40 hari Yesus meyakinkan para murid. Yesus menguatkan iman para murid bahwa Ia hidup. Ia menampakkan diri dan menyiapkan murid-muridnya untuk suatu perutusan baru. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tugas mewartakan Injil itu diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi sampai kita di zaman ini. Kita semua masih punya tugas untuk memberitakan Injil ke segala penjuru dunia. Dengan menerima baptis, kita dipanggil ikut serta dalam tugas Kristus, yakni menjadi imam, nabi, dan raja. Tugas kenabian adalah mewartakan kabar sukacita, yakni Injil Yesus Kristus. Sadarkah kita bahwa mewartakan Injil Yesus Kristus bukan hanya tugas pastor, bruder, suster, frater. Mewartakan Injil adalah tugas kita semua yang sudah dibaptis. Bagaimana kita bisa mewartakan Injil di lingkungan keluarga, tetangga, tempat kerja, berpelayanan, berorganisasi sosial, bahkan berpolitik? Saudara-saudari terkasih, sebelum Yesus terangkat ke surga, Ia mengumpulkan para murid-muridnya dan memberi pesan kepada mereka. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Pesan itu tidak hanya disampaikan kepada para rasul, melainkan juga kepada kita sekarang ini. Kita pun diutus menjadi saksinya untuk mewartakan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberi kepercayaan kepada kita menjadi saksinya. Apakah kita sadar bahwa kita mempunyai tugas mewartakan kebangkitan Yesus dan kasih-Nya kepada sesama? Marilah kita berdoa. Syukur bagimu ya Yesus, sebab Engkau berkenan memanggil, memilih, dan mengutus kami menjadi saksi-Mu untuk mewartakan kasih-Mu
kepada sesama. Berkatilah kami guna menghadirkan karya-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Jadikanlah kami berkat bagi sesama, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.